Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Farananti. Saya berasal dari kelompok 8, yaitu Ekonomi untuk Kesejahteraan Umat, melaksanakan tugas dari Ibu Yulianti selaku dosen pengampu pendidikan agama Islam. Terdiri dari anggota saya sendiri bersama Yanwalita Rahmawati dari prodi yang sama, yaitu Pendidikan Bahasa Inggris. Selanjutnya yaitu pertanyaan seputar ekonomi seperti apa yang dapat benar-benar mensejahterakan umat. Jadi ekonominya adalah berdasarkan syariat Islam, yaitu ekonomi Islam. Karena kalau kita ingin membuat kesejahteraan di muka bumi ini dan harta yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan untuk manusia terdistribusi dengan baik, maka satu-satunya sistem ekonomi yang berkeadilan adalah ekonomi Islam. Karena ekonomi Islam mengandung politik dalam agama kita sendiri, yaitu politik ekonomi Islam, yang pastinya menekankan adanya aturan dan kebijakan yang menjamin bahwa seluruh individu akan mendapatkan kebutuhan pokoknya, tidak pandang bulu siapapun itu, dan pastinya adil dan makmur. Jadi setiap orang berhak mendapatkan layanan sekunder dan tersier, yaitu fasilitas untuk mempunyai harta demi memenuhi kebutuhan masing-masing. Lalu dalam hal ini, peran pemimpin pastinya tidak dapat kita remehkan ya, karena khalifah itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, terutama agama kita sendiri, bahwa dia sebagai penanggung jawab penuh penyelenggaraan pendistribusian harta kekayaan alam terhadap seluruh rakyat, tidak diserahkan kepada asing. Dan kecurangan-kecurangan itu dapat kita makin perketat, dan memang itu sudah ada hukumannya sendiri jika melakukan kecurangan. Pastinya dalam agama Islam sangat keras. Jadi sudah jelas bahwa jika ingin dimanfaatkan dengan baik dan terjadinya keadilan sosial, pemerataan kepada semua orang, dan pastinya masyarakatnya sejahtera, maka tentu paling benar yang diperlukan adalah sistem ekonomi dalam Islam. Itu pastinya sudah mensejahterakan umat sedunia, bukan hanya Islam tapi seluruh umat. Selanjutnya kita langsung ke slide berikutnya, yaitu pembuktian bahwa ajaran Islam sangat perhatian terhadap terwujudnya kesejahteraan umat, yaitu perintah-perintah dan larangan-larangan tentang membayar zakat bagi umat Islam yang memenuhi syarat itu wajib jika mampu secara materi. Lalu adanya anjuran untuk wakaf, infak, sedekah bagi umat Islam yang mampu, itu juga wajib. Dan pastinya di agama Islam itu menerapkan untuk kita sebagai manusia selalu berbuat baik dengan cara tolong-menolong dalam kebaikan dan mencintai sesama umat. Oke. Bukti filantropis Islam yang bersifat larangan. Islam larang jual beli najasi, memuja atau mengakui telah ditawar lebih mahal pada barang dagangannya sendiri. Lalu Islam melarang riba, memungut tambahan dari harta pokok dengan cara yang tidak benar. Islam melarang jual beli horor, yaitu jual beli yang mengandung ketidakpastian atau berspekulasi. Islam melarang ikhtikar atau menimbun saat semua orang membutuhkan barang tersebut. Islam melarang menipu dan segala macamnya, itu sudah pasti. Islam tentunya melarang mubazir. Islam melarang talaqi rukban, membeli dengan mencegat penjual atau pedagang yang sedang lewat harga pasar. Oke, lanjut.
Pengertian ekonomi Islam. Kita masuk ke pengertian ekonomi Islam yang sudah pastinya berbasis syariah. Ilmu yang mempelajari bagaimana manusia memenuhi kebutuhan hidupnya dengan lingkungan dan masanya dengan sarana-sarana atau sumber daya yang bersifat alternatif guna mencapai keberuntungan dunia dan akhirat, yang pastinya sudah didasarkan pada nilai-nilai agama kita, yaitu ajaran Islam yang sudah termaktub dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Selanjutnya, tujuan dari syariat Islam atau ekonomi Islam itu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dengan cara kita harus memenuhi 5 kemaslahatan dasar, yaitu agama, jiwa, intelektualitas, keturunan, dan harta. Selanjutnya, kita masuk pada ciri-ciri ekonomi secara Islam yang pastinya sudah pasti baik untuk semua umat, yaitu adil, tidak pandang bulu terhadap siapapun pastinya. Tumbuh sepadan, yaitu seimbang antara sektor keuangan dan sektor real. Real itu adalah sektor di mana kita akan menghitung uang ini itu merata atau tidak, yaitu sektor di mana uang-uang tersebut akan diperhitungkan. Bermoral, ekonomi Islam didasarkan pada sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran pastinya, dan mencerminkan hasil ijtihad ulama tentang nilai-nilai agama Islam. Lalu yang keempat adalah beradab. Ekonomi syariah menjunjung tinggi nilai-nilai adab selama tradisi dan budaya yang diwariskan nenek moyang tidak melanggar syariat. Jadi, ekonomi di ajaran Islam itu bisa masuk ke segala situasi negara atau suku atau tradisi apapun. Jadi tidak hanya Arab saja atau tradisi Islam saja, tapi bisa masuk ke semua tradisi negara-negara lain. Selama tradisi dan negara-negara tersebut tidak melenceng dan tidak melanggar syariat agama kita. Selanjutnya, manfaat ekonomi secara Islam atau syariah. Kehadiran ekonomi mampu memberikan kontribusi yang signifikan di dunia perekonomian. Itu terbukti dengan cara mampu menciptakan anggaran negara yang memihak rakyat, mendorong pembangunan infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat, pemerataan dalam distribusi pendapatan, yaitu melalui zakat dan cara-cara Islam lainnya saat kita berbagi dengan umat lain atau bangsa lain. Itu sudah banyak yang terbukti dengan cara-cara Islam. Lalu manajemennya bagaimana? Manajemennya kita bisa memakai yang sesuai dengan anjuran agama kita, yaitu zakat, infak, dan sedekah. Manajemen zakat, infak, dan sedekah itu adalah ini sebenarnya adalah jika uang kita berlebihan, kita bisa menggunakan zakat, infak, dan sedekah sebagai pengatur penghasilan kita saat kita melakukan ekonomi yang berbasis syariah. Kita bisa menggunakan uang kita yang berlebih untuk berbagi kepada sesama melalui zakat, infak, dan sedekah. Nah, zakat ini adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang Islam yang diberikan pada yang berhak menerimanya. Ini bisa berbentuk emas, perak, atau uang. Tapi lebih baik uang ya. Lalu barang yang diperdagangkan adalah hasil peternakan, hasil bumi, hasil tambang, dan barang temuan. Infak, pengeluaran sukarela yang dikeluarkan oleh seseorang setiap kali ia memperoleh rezeki.
Jadi jika kita memperoleh hasil dari ekonomi tersebut, hasil dari jual beli yang berbasis syariah, kita bisa menginfakkan setiap kita menerima gaji atau rezeki. Lalu sedekah, pemberian sukarela yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan cara ditentukan jenis, jumlah, dan waktunya dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi tidak pamrih kepada orang yang telah kita beri tadi. Lalu selanjutnya, prinsip dasar ekonomi dan keuangan Islam. Prinsip dasar ekonomi tentunya pastinya sudah pasti ada pengendalian harta individu untuk mengalirkan harta secara produktif. Lalu yang kedua, distribusi pendapatan. Ini setiap ekonomi apapun pasti mengandung yang namanya distribusi pendapatan. Yang pastinya menjamin inklusivitas, gunanya untuk perekonomian seluruh masyarakat. Lalu ini optimalisasi bisnis. Nah, ini hanya ada di prinsip ekonomi dan keuangan Islam, yaitu menekankan sistem bagi hasil dan risiko, jadi mengurangi angka kecurangan karena adil dan merata. Lalu transaksi keuangan ini ada di semua sistem ekonomi karena aktivitas ekonomi non-real ya, seperti perdagangan, uang, perbankan, sistem riba, dan lainnya. Lalu partisipasi sosial untuk kepentingan publik. Ini juga ada di seluruh ekonomi, bukan hanya berbasis syariah, tapi masuk juga di dalam prinsip dasar ekonomi dan keuangan Islam. Lalu yang terakhir adalah transaksi mutlak. Setiap transaksi harus mematuhi aturan-aturan yang ditetapkan oleh syariat pastinya. Dan ini hanya ada di dalam ekonomi dasar dan keuangan Islam. Nah, perkembangan ekonomi di Indonesia itu pastinya sudah melewati beberapa fase. Dan fase-fase tersebut tidak mudah. Dari awalnya mulai diterima itu pun hanya terbentuknya lembaga keuangan di tahun 1992. Jadi masuknya itu hanya saat lembaga ini masuk di Indonesia, yaitu Bank Muamalat ya lembaganya namanya. Nah, ini yang pertama kali melatar belakangi terbentuknya lembaga keuangan. Jadi setelah Bank Muamalat berdiri, maka diperbolehkan institusi yang lain untuk mendirikan secara syariah, yang pastinya di bidang keuangan. Lalu di tahun 1998 itu sudah diterima oleh Indonesia, dibuktikan dengan pengeluaran UU nomor 10 tahun 1998 sebagai amandemen UU nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Lalu di tahun 2000 ini ekonomi syariah sudah berkembang pesat, diterima dengan baik oleh masyarakat Indonesia, yang saat ini sudah ada 600 miliar USD dolar ya, jika dihitung, dikelola oleh kepanitiaan syariah pastinya. Selanjutnya adalah, nah ini ada video pembelajaran atau video penjelasan dari Ustadzah. Seorang pemimpin, ya, khalifah itu dialah penanggung jawab penuh ya penyelenggaraan pendistribusian harta kekayaan alam terhadap seluruh rakyat. Selamat diperdengarkan dengan baik karena video ini mencangkup semua materi yang sudah dijelaskan tadi. Muslimah yang dirahmati Allah, kalau kita ingin membuat kesejahteraan ya di muka bumi ini ya, dan harta
yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan untuk manusia ini terdistribusi dengan baik, maka satu-satunya sistem ekonomi yang berkeadilan adalah ekonomi Islam, ya, jadi politik ekonomi Islam. Nah, politik ekonomi Islam ini menekankan ya pada adanya serangkaian aturan ya, atau kebijakan yang menjamin bahwa seluruh individu, masing-masing individu, seluruh masyarakat itu akan mendapatkan kebutuhan pokoknya, sandang, pangan, dan papan, ya, mutlak. Ya. Jadi bukan hanya dilihat kemakmuran atau kesejahteraan itu hanya dari agregat pendapatan domestik secara kasar, ya, ataupun kemudian adanya konsumsi yang tinggi dan lain-lain, ya, tetapi benar-benar setiap orang itu mendapatkan pemenuhan kebutuhannya. Nah, kemudian juga adanya jaminan bahwa masyarakat ini mendapatkan layanan sekunder dan tersier, ya, difasilitasi untuk mempunyai harta, ya, demi memenuhi kebutuhan sekunder dan tersier. Dalam hal ini justru Islam menegaskan seorang pemimpin, ya, khalifah itu dialah penanggung jawab penuh, ya, penyelenggaraan pendistribusian harta kekayaan alam terhadap seluruh rakyat. Tidak diserahkan ya kepada asing, tidak melakukan share code dalam pelayanan. Justru karena berbagi peran inilah yang mengakibatkan sekarang layanan masyarakat itu menjadi tidak terjangkau, ya, mahal dan tidak terdistribusi dengan merata. Nah, karena itu jika kita ingin merasakan bahwa kekayaan alam itu dapat dimanfaatkan dengan baik, kemudian umat masyarakat sejahtera, ya, dan kemudian tidak terjadi hal-hal yang berdampak pada kerusakan sosial, ya, karena problem kemiskinan ini, maka tentu ya yang paling benar dan cocok, ya, yang diperlukan oleh manusia adalah sistem ekonomi di dalam Islam, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, kaila yakuna dulatan bainal agniya'i minkum. Jangan sampai kemudian kekayaan ini hanya beredar, ya, berputar di kalangan orang-orang tertentu saja, ya. Nah, jadi jaminan ini terletak pada kebijakan politik Islam. Karena itu sudah seharusnya kita berupaya untuk mewujudkannya, dan insya Allah, ya, jika kita istiqomah dalam memperjuangkan adanya politik Islam, maka kemudian ekonomi Islam pun akan bisa diterapkan, dan bahkan hanya tidak ekonomi tapi bidang-bidang yang lainnya. Dengan demikian kesejahteraan penduduk bumi ini akan tercapai. Seorang pemimpin, ya, Oke, sudah didengarkan dengan baik, maka lanjut ke slide berikutnya.
Ini dari surat At-Taubah ayat 105. Dari firman Allah, katakanlah, bekerjalah kamu karena Allah dan Rasul-Nya, serta orang-orang beriman akan melihat pekerjaan itu. Jadi, kita harus bekerja, tidak pamrih kepada orang lain, harus karena Allah dan Rasul-Nya. Ilmu dari ekonomi dan kesejahteraan umat ini juga berasal dari Allah dan Rasul-Nya, maka kita harus bekerja juga karena Allah dan Rasul-Nya, bukan karena harta atau manusia. Selanjutnya adalah penutup. Syukran jazakallah khairan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.